Halo Sobat Blangkoner, berjumpa kembali bersama saya Engel Badusuku Widatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini perbincangan kita berlanjut masih seputar Gua Maria Simbok. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir satu narasumber yang saya memanggilnya Mas Brayit. Monggo, siapa? Oke, Brayit. ya, selamat datang kembali Sobat Blangkoner. Hari ini kita berada di Gua Maria Simbok yang bertempat di Dusun Sitomulyo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Nah. Oke, Sobat Blangkoner, kita akan berbincang soal domestik ini Mas Brayit, ya. Khususnya tentang aset keluarga yang sebagian harus dihibahkan, diwakafkan untuk pendirian Gua Maria. Jika boleh diceritakan bagaimana suasana kebatinan dari keluarga besar Simbok, bahwa sebagian aset kekayaan harus digeser fungsinya untuk Gua Maria. Monggo. Ya. Kebetulan dalam satu keluarga itu kami memiliki kesepakatan bersama. Jadi kebetulan saya sebagai anak terakhir itu dulu belakang ini bukan Gua Maria, tapi dulu adalah kebun buah naga. Kebun buah naga. Ya, kebetulan dulu saya dipasrai untuk tanam buah naga. Tanam buah naga memang ada hasil, tapi tidak terlalu banyak lah. Ya. Ada panen yang bisa dinikmati. Ada, cuman memang kebetulan saya domisili di Jember, jadi supaya bisa juga saya lihat kebun juga sekaligus kunjung Simbok. Nah, akhirnya dari perjalanan kebetulan waktu itu Romo Swaji sekaligus sebagai Romo Paroki di Jember juga Pikep Regio Timur. Beliau sempat ngobrol dengan Romo Wahyo. Romo Wahyo yang kalau di sini mungkin mau didirikan kapel juga pembiayaannya bagaimana, perawatannya bagaimana. Umatnya juga tinggal sedikit, maka kami sekeluarga akhirnya sepakat untuk menghibahkan sebagian dari tanah kami untuk dibangun Gua Maria Simbok. Memang kalau kami sebagai anak-anaknya tidak terlalu terbeban, ya karena ini memang perjuangan orang tua lah. Tapi memang yang paling beban itu Simbok awal-awalnya. Jadi kami harus bongkar sebagian dulu, terus bertahap. Akhirnya Simbok merelakannya sudah, kebunnya dibongkar saja untuk Gua Maria. Jadi bertahap ya? Bertahap, benar-benar bertahap. Jadi tidak langsung kami habiskan terus jadi gua, tidak. Dinamikanya seperti apa Mas Brayit? Jadi mana ya, Simbok sudah di sini kan sudah puluhan tahun, sudah menikmati juga masa sulit, masa agak mudah begitu. Tapi dengan urusan tanah memang kebetulan kalau dulu Bapak, almarhum Bapak itu kan ketua stasi di sini. Jadi tokoh Katolik di sini. Nah, akhirnya dengan penyadaran itu kami berjuang bersama. Akhirnya ya sudah, kami diberikan keluasan untuk menghibahkan ini untuk menjadi Gua Maria Simbok yang masuk dalam paroki Gendeng. Nah, sekarang agak sensitif ini Mas Brayit, tentang daerah mana, pembagian wilayahnya ini untuk Gua Maria, ini untuk keluarga, kebesaran untuk Gua Maria, ini gimana itu Mas? Boleh tahu dinamika? Ya, kalau karena itu kan hubungannya dengan aset kekayaan ya. Kalau dulu sebetulnya karena di sini ya baru-baru saja urusan tanah itu terselesaikan, karena sempat juga dulu ketika awal mau bangun
dari beberapa orang mempertanyakan, loh, terus suratnya bagaimana? Karena di sini dulu nggak ada surat sama sekali karena milik perhutani. Awalnya dulu gimana? Ini status tanahnya semua gimana? Status tanahnya sertifikat daun pisang. Jadi Sertifikat dan bisa. jadi nggak ada sudah dari seluruh Nggak pegang Sidomulyo. apapun ini. Nggak pegang. Sempat memang dulu orang Sidomulyo itu menjadi tanah pemajekan. Jadi sudah ada SPPT-nya juga. Tapi berikutnya pada kekuasaan berikutnya sempat SPPT diminta oleh perhutani, kemudian dengan alasan dibacakan oleh perhutani. Tapi akhirnya mah susah juga, akhirnya enggak jelas status Nggak tanah. jelas, oke. Nah, baru kebetulan saya dan beberapa rekan-rekan itu berjuang untuk urusan tanah melalui TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Nah, ini memang nggak mudah lah. Kalau diceritakan Luar biasa cukup ini. panjang ya. Sempat Boleh tahu berapa lama sih ngurusnya ini sampai? Waduh, kalau saya sendiri menyampaikan untuk TORA itu mulai 2014. Dan 2014. puji syukur 2014 saya ngomong TORA, ndak ada yang reken. Puji Tuhannya Ya. Aduh, puji Tuhan. Karena memang orang Sidomulyo sendiri dulu seringkali dibohongi yang informasi tukar guling macam-macam begitu. Yes. Ya syukurlah baru 2024 ini bisa benar-benar terrealisasi untuk TORA di sini. Akhirnya untuk rumah induk menjadi rumahnya Simbok bersertifikat sendiri, sedangkan untuk gua menjadi fasum, fasilitas umum. Oke. Nah. Posisinya sebagai fasum ini. Iya, milik umum. Jadi Milik umum. ya, jadi milik umum itu bersertifikat sendiri. Kalau boleh tahu batasnya ini atau yang di sini? Nah, kalau Kalau boleh tahu ini. batasnya mungkin ya dari sini ya, dari ini. Ya, tapi memang akhirnya semua menjadi aset gua begitu loh. Bahkan ya Simbok pokoknya bisa tidur di rumah dengan tenang begitu saja sudah. Ya. Lalu tentang respon warga sekitar, akhirnya dengan kehadiran Gua Maria, lalu pengurusan tanah, lalu akhirnya warga yang lain juga menikmati. Ya, jadi kebetulan jadi kami itu memang Katolik cuma sedikit, tapi saya rasa justru itulah masih bisa dinikmati, harus bisa dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, warga sini cukup antusias dengan kehadiran Gua Maria Simbok. Bahkan dulu proses pembangunan juga tidak hanya orang Katolik saja, dari warga sekitar, jadi kalau di sini di Sidomulyo ini toleransinya cukup kuat. Artinya yang punya sertifikat jadinya bukan hanya rumahnya Simbok dan Gua Maria, tapi warga di Warga Sidomulyo. seluruh Sidomulyo itu memiliki sertifikat hak milik sudah. Karena sekaligus diuruskan itu ya. Ya kami butuh perjuangan bersama, tentunya dengan masyarakat, perangkat, semuanya, termasuk keterlibatan pemerintah daerah Banyuwangi juga. Karena kalau TORA itu tidak bisa kita punya bidang kemudian kita urus sendiri-sendiri, tidak bisa. Jadi puji Tuhannya akhirnya bersertifikat. Ya. Dan Gua Maria statusnya sebagai fasum. Oke, Sobat Langkoners, itu tadi perbincangan. Sebelum menutup nih, Mas Ya. Prayut, ada pesan harapan bagi Sobat Langkoners yang melihat konten ini untuk Gua Maria Simbok. Monggo. Ya, oke. Bagi kawan-kawan atau saudara-saudara Pelangkoner, monggo kami bisa menerima dengan kedua tangan kami, juga masyarakat sini, juga warga Katolik di sini, mungkin
mau berkunjung ke Gua Maria Simbok, monggo, menginap pun boleh. Kami tidak menentukan target nominal, tidak. Ya, kita persaudaraan, mau agama saja, apa saja juga boleh. Tidak ada larangan harus Katolik. Yes. Ya. Toleransinya Toleransi diwujudkan ya. kami. Kalau memang saudara-saudara yang mungkin dari Hindu mau ke sini, kami akan juga bantu, mungkin nanti bisa kita antarkan ke saudara-saudara Hindu. Yes. Oke, tadi Sobat Langkonas, perbincangan semoga bermanfaat. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama dosen Pelangkon. Terima kasih. Terima kasih. Berkah dalam. Berkah dalam.